Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya di tahun 2020 yang penuh dengan surprise, penuh dengan kejutan, penuh dengan tragedi-tragedi yang tidak terduga. Semoga kita semua dapat diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu bahagia ya dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, saya Laksmita Imanda dan di video kali ini akan membahas tentang sel. Tujuan dari video pembelajaran kali ini adalah supaya teman-teman dapat menjelaskan apa sih komponen-komponen kimiawi yang ada pada sel, kemudian struktur-struktur sel, kemudian fungsi-fungsinya, dan juga apa saja sih bioproses yang terjadi di dalam sel. Oke, karena sudah tahu tujuannya, kita bisa langsung mulai untuk pembahasan. Tapi sebelumnya lebih baik kita berdoa supaya materi kali ini dapat menjadi manfaat dan berkah bagi kita semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung. Oke, sel ini merupakan unit terkecil yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Jadi sel ini dapat tetap hidup walaupun tanpa kehadiran sel yang lain. Jadi karena sudah termasuk unit, mereka tidak membutuhkan sel lain untuk hidup. Selanjutnya ini ada komponen kimiawi yang menyusun sel, ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Untuk senyawa organik ini contohnya ada protein, ada lipid, dan juga ada karbohidrat. Selanjutnya untuk senyawa anorganiknya ini ada air, ada mineral, dan juga ada gas. Oke, selanjutnya ini adalah bioproses yang terjadi pada sel. Bioproses yang terjadi pada sel itu ada 3 ya teman-teman. Itu ada transport membran, kemudian ada sintesis protein, dan juga ada reproduksi. Untuk transport membran sendiri itu ada 2, ada transport membran yang pasif dan juga yang aktif. Bedanya ketika transport pasif ini menggunakan membran untuk melewatkan molekul, dan sedangkan pada transport aktif ini menggunakan energi. Oke, ini ada transport materi berukuran kecil dan ion-ion. Ini ada difusi sederhana. Difusi sederhana ini merupakan jenis difusi yang tanpa bantuan, di mana partikel ini bergerak dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah dengan melintasi membran. Contohnya ini pada percobaan menggunakan sirup yang dimasukkan ke dalam air, dan kemudian nanti molekul gulanya itu akan menyebar. Jadi dari konsentrasi tinggi yang sirup terdiri dari molekul gula lalu akan menjadi konsentrasi rendah di mana akan tercampur dengan air. Selanjutnya ini ada difusi fasilitas. Difusi fasilitas ini merupakan pengangkutan zat melintasi membran biologis melalui gradien konsentrasi oleh molekul pembawa. Jadi difusi fasilitas ini menggunakan fasilitas yaitu protein membran. Protein membran ini akan membantu dalam difusi ini tersendiri. Selanjutnya ada transportasi aktif. Transportasi aktif ini merupakan transportasi yang menggunakan energi, yang membutuhkan energi seperti ATP atau adenosin trifosfat dalam melakukan aktivitasnya. Selanjutnya ada transportasi molekul berukuran besar dan transportasi partikel. Ini dapat dilihat pada gambar. Ini adalah eksositosis dan endositosis. Pada gambar nih ya, teman-teman bisa lihat untuk eksositosis ini merupakan pelepasan molekul atau partikel dari dalam sel ke luar sel. Sedangkan untuk endositosis ini merupakan penangkapan partikel atau molekul dari luar sel ke dalam sel. Seperti itu. Selanjutnya ini ada sintesis protein. Sintesis protein ini hubungannya dengan DNA ya teman-teman. Sintesis protein ini dibagi menjadi 2, ada transkripsi dan juga ada translasi. Transkripsi itu mencetak aRNA oleh ADN yang berlangsung di inti sel. Sedangkan untuk translasi ini penerjemahan kode genetik yang dibawa ARND oleh ARNT.
Oke, selanjutnya ini ada reproduksi. Nah, reproduksi ini dibagi menjadi dua juga nih, ada mitosis dan juga ada meiosis. Untuk mitosis ini akan menghasilkan dua anakan yang sifat dan jumlah kromosomnya itu akan sama persis dengan induk, teman-teman. Lalu untuk meiosis ini akan terjadi dua kali pembelahan yang akan menghasilkan 4 anak, yang tetapi ini hasil jumlah kromosomnya itu hanya memiliki setengah jumlah kromosom dari induk, berbeda dengan mitosis tadi ya. Lalu untuk sel ini ada dua, ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Untuk sel prokariotik ini dapat dilihat tidak memiliki nukleus dan tidak memiliki membran inti. Jadi ini biasanya terdapat pada bakteri dan merupakan uniseluler. Sedangkan untuk sel eukariotik ini memiliki organel termasuk nukleus dan juga organel-organel yang lain. Dan ini tuh pada eukariotik ini dapat ditemukan pada tumbuhan dan pada hewan. Ya, dan selanjutnya ini adalah video yang akan memberikan sedikit gambaran tentang struktur-struktur yang ada di dalam sel dan juga seperti apa sih kejadian dari dari DNA menuju protein yang terjadi di dalam sel itu. Ya, akan kita lihat. Silakan. Selamat menikmati. Animasi ini akan menggambarkan tentang struktur sel secara keseluruhan. Sel. Sel merupakan bagian terkecil yang terdapat pada makhluk hidup. Pada semua sel, terdapat membran sel yang memisahkan bagian sel dengan lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi genetik suatu sel. Kemudian, apakah itu organel? Organel merupakan bagian istimewa sel yang berbentuk kecil, dimulai dari nukleus yang mengandung DNA atau materi genetik. DNA atau materi genetik ini bertugas mendikte hal yang harus dilakukan oleh sel dan bagaimana kemudian melakukannya. Kromatin adalah benang kisut pada DNA yang ditemukan dalam membran nukleus. Saat sel siap membelah, DNA akan dipadatkan menjadi kromosom. Di dalam nukleus, terdapat nukleolus yang merupakan tempat pembuatan ribosom. Nukleus sendiri memiliki tugas penting untuk membuat atau mensintesis protein. Di luar nukleus, ribosom dan organel lain melayang di sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli. Ribosom melayang atau melekat pada retikulum endoplasma. Pada retikulum endoplasma kasar, ribosom terlihat melekat, dan pada retikulum endoplasma halus tidak ditemukan ribosom. Retikulum endoplasma adalah membran untuk mentransportasi material, seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan materi lainnya kemudian muncul dari retikulum endoplasma berupa gelembung kecil yang disebut vesikel. Vesikel kemudian diterima oleh badan Golgi. Saat berpindah, protein akan diubah bentuk sehingga dapat digunakan oleh sel. Protein dilipat menjadi bentuk yang dapat digunakan atau dengan menambahkan material lain seperti lipid dan karbohidrat. Vakuola merupakan kantung yang menyimpan berbagai macam material. Pada tumbuhan, vakuola digunakan untuk menyimpan air.
Sedangkan pada sel hewan, terdapat lisosom yang mengumpulkan sampah kerusakan sel dan mengobatinya. Lisosom dipenuhi oleh enzim yang memecah puing sel yang rusak. Mitokondria merupakan rumah energi untuk sel. Saat proses respirasi, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk aktivitas sel. Sel yang butuh banyak energi tentu saja memiliki lebih banyak mitokondria. Sitoskeleton membantu sel dalam mempertahankan bentuknya. Sitoskeleton merupakan benang mikrofilament dari protein dan mikrotubulus yang merupakan tabung rongga tipis. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang merupakan autotrof memiliki sel dengan organel yang disebut dengan kloroplas. Kloroplas adalah tempat terjadinya fotosintesis, berwarna hijau karena mengandung pigmen yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel yang membentuk dan melindungi sel. Selanjutnya adalah tentang apa yang terjadi di dalam nukleus. Ini adalah sel, unit dasar dalam jaringan hidup. Dalam kebanyakan sel manusia, ada struktur yang disebut nukleus. Nukleus berisikan gen. Pada manusia, gen dibagi antara 23 pasang kromosom. Setiap kromosom mengandung untaian panjang DNA yang tersusun erat di sekeliling protein yang disebut histon. Dalam DNA, ada bagian yang disebut dengan gen, berisi petunjuk untuk membuat protein. Ketika gen diaktifkan, enzim yang disebut RNA polimerase menempel pada ujung gen, kemudian bergerak di sepanjang DNA, membuat untaian mRNA dari base kosong di dalam nukleus. Kode DNA menentukan urutan base kosong yang akan ditambahkan ke mRNA. Proses ini disebut transkripsi. Sebelum mRNA dapat digunakan sebagai template untuk produksi protein, perlu proses yang melibatkan menghapus dan menambahkan bagian dari RNA. mRNA kemudian bergerak keluar dari inti menuju sitoplasma. Pabrik protein dalam sitoplasma disebut dengan ribosom. Mengikat mRNA dan ribosom membaca kode mRNA untuk menghasilkan rantai yang terdiri dari asam amino. Ada 20 jenis asam amino. Molekul RNA transfer membawa asam amino ke ribosom. Ketiga base menyusun mRNA dibaca sekaligus. Ketiga base dibaca. Sebuah transfer RNA memberikan asam amino yang sesuai. Hasilnya ditambahkan membentuk rantai dari asam amino. Setelah asam amino terakhir ditambahkan, rantai asam amino terlipat ke dalam bentuk 3 dimensi yang kompleks untuk membentuk protein. Ya, begitulah tadi gambaran tentang struktur-struktur yang terdapat dalam sel dan juga yang terjadi di dalam sel, serta tadi terakhir ada dari DNA menuju protein ya. Jadi sekian saja video dari saya, semoga teman-teman dapat paham dan semoga video ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.